menjadi tulang punggung gereja yang layak di mata Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu tulang punggung? Nah, dari sini kita pasti sudah ada sebuah gambaran bahwa tulang punggung merupakan sesuatu bagian dari kerangka tubuh manusia yang bisa dikatakan sangat penting. Nah, selanjutnya, apa arti tulang punggung gereja? Nah, dalam kehidupan kita manusia, tentu kita tidak luput dari berbagai tantangan dan cobaan, baik itu tantangan atau cobaan yang mudah kita lewati maupun cobaan yang sangat sulit kita lewati atau kita lalui. Kita manusia merupakan ciptaan Tuhan yang termulia karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk itu perlu kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini memiliki sebuah alasan. Apa alasan hidup kita di dunia ini? Alasan hidup kita di dunia ini yaitu untuk melanjutkan misi Yesus Kristus, yakni untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, bahwa Tuhan Allah adalah juru selamat kehidupan kita manusia. Nah, dari sini kita perlu menyadari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh kecilnya, yaitu ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ibadah gereja bersama untuk memberitakan Injil kepada umat-umat percaya. Umat Tuhan yang diberkati, ketika kita selalu beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, nah di situ kita akan diberikan Tuhan sebuah hikmat, sebuah berkat yang dapat memimpin kita pada jalan yang benar. Nah, dari bacaan kita yaitu kitab 1 Samuel 2 ayat 28 ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berbuat baik, setia melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh Samuel, maka Tuhan akan memilih kita menjadi imam yang layak di hadapannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang buruk, hal yang hina di hadapan Tuhan, maka yang ada hanyalah malapetaka, kutuk yang didatangkan dari murka Allah. Karena sebaik-baiknya Allah, sesabar-sabarnya Allah, Ia juga punya batasnya. Dia punya batas kesabarannya. Ia akan menghukum umatnya yang berbuat jahat. Seperti contohnya seperti dalam bacaan ini, yaitu kedua anak Eli yang berbuat jahat di mata Tuhan. Umat Tuhan sekalian, masih banyak umat Tuhan, bahkan para kaula muda yang belum menyadari makna panggilan Tuhan dan arti kehidupan manusia. Karena masih banyak anak-anak muda, para kaula muda yang terlibat dalam kejahatan, baik itu narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual, dan masih banyak kejahatan lainnya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka menjauhi organisasi pelayanan gereja, terlebih khusus di organisasi pemuda remaja di jemaat gereja. Banyak pemuda remaja yang
tidak pergi beribadah. Ketika beribadah, memiliki banyak alasan. Alasan tugas lah, alasan tugas sekolah lah, alasan tugas kuliah lah, alasan lelah lah. Padahal jika kita beribadah, kita akan diberikan Tuhan hikmat dan akal budi kepintaran, sehingga semua tugas, bahkan semua pergumulan tersebut pasti akan terselesaikan atas bantuan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Tetapi itu hanya dijadikan alasan agar tidak datang beribadah atau malas beribadah. Umat Tuhan sekalian, tindakan ini merupakan sesuatu yang sangat melukai hati Tuhan, karena kita sebagai kaula muda merupakan generasi tulang punggung gereja dan generasi bangsa dan negara. Jika kita mengabaikan panggilan beribadah, bagaimana kita bisa menjadi tulang punggung gereja yang layak di mata Tuhan? Karena ketika sebuah tulang punggung roboh atau retak, maka keseluruhan tubuh akan melemah. Begitu pula dengan gereja. Ketika memiliki tulang punggung yang baik dan yang layak di mata Tuhan, maka gereja akan menjadi gereja yang indah dan baik di mata Tuhan. Nah, di sini kiranya kita mau mencerminkan sifat Samuel yang selalu taat dalam ibadah, selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam baginya. Firman Tuhan saat ini, yakni dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 28 ini jelas sekali memberikan pencerahan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memiliki mandat, yang memilih. Karena ada pepatah yang mengatakan ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Sedangkan orang baik yang terpanggil belum tentu terpilih, apalagi orang yang tidak baik justru akan mendapatkan sebuah dosa, sebuah murka, sebuah kutuk dari Tuhan. Seperti kedua anak Eli yang berbuat sesuatu dosa di mata Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati, jelas sekali dalam ayat berikutnya bahwa dalam nubuat yang diberikan Tuhan lewat perantara abdi Allah, Tuhan menegur Eli dan ia mengutuk kedua anaknya dengan berkata, mereka akan mati di hari yang sama karena atas perbuatan mereka yang sangat jahat di mata Tuhan. Untuk itu kita sebagai mahasiswa teologi yang mungkin ke depannya jika Tuhan mengizinkan kita, memberikan kita panjang umur, pasti kita akan menjadi seorang pelayan atau seorang pendeta. Kiranya kita bisa selalu terus melakukan hal yang baik dan indah di mata Tuhan. Dan kiranya kita selalu menjauhi hal yang buruk, hal yang jahat di mata Tuhan, agar kedepannya kita bisa membangun, menjadi tulang punggung gereja yang baik dan yang layak di mata Tuhan, dan kita bisa memimpin jemaat gereja menjadi lebih baik dan takut akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.